Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gema dengan NPM 049, saya sendiri Winda Nafisa dengan NPM 048, dan Nila sebagai operator dengan NPM 105. Di sini kami akan memaparkan tugas sterilisasi atau pengalengan pangan. Next slide. Baik, yang pertama yang di sini ada pendahuluan. Di sini kita menggunakan 3 jurnal. Adapun pendahuluannya yang pertama yaitu sterilisasi dan pengalengan adalah cara yang digunakan untuk menjaga makanan tetap aman dan tahan lama. Tanpa proses ini, makanan bisa cepat rusak akibat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah ultra high temperature atau UHT, yaitu pemanasan dengan suhu tinggi dalam waktu singkat. Cara ini efektif membunuh bakteri tanpa merusak banyak nutrisi dalam makanan. Namun, jika prosesnya tidak tepat, makanan bisa berubah tekstur, warna, atau bahkan kehilangan sebagian kandungan gizinya. Melalui eksperimen ini akan diteliti bagaimana metode sterilisasi yang paling efektif agar makanan tetap aman dikonsumsi, tahan lama, dan tetap enak dinikmati. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu kerangka pemikiran. Dari jurnal 1 yang berjudulkan Sterilisasi UHT dan Pengemasan Aseptik, sterilisasi ultra high temperature atau UHT menggunakan suhu 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 15 detik untuk membunuh mikroorganisme tanpa merusak nilai gizi. Produk dikemas aseptik untuk mencegah kontaminasi ulang. Untuk jurnal 2 dengan judul perbekalan steril, yaitu sterilisasi UHT. Faktor utama keberhasilan UHT yaitu kualitas bahan baku, teknik pengemasan, sanitasi, dan pengemasan. Kombinasi suhu tinggi dan waktu optimal menjaga keamanan dan kualitas produk. Jurnal 3 yang berjudul sterilisasi sayur lebui kaleng. Sterilisasi dalam teknologi pengalengan menguji durasi pemanasan yaitu 0 sampai 15 menit terhadap kualitas kimia, fisik, dan organoleptik. Tujuannya yaitu untuk membunuh Clostridium botulinum dan memperpanjang masa simpan makanan kaleng. Ya, selanjutnya ada metode ya. Jadi pada penelitian dalam jurnal 3 ini, metode yang dipakai adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di laboratorium. Rancangan yang digunakan pada penelitian adalah rancangan acak kelompok. Data yang didapat dari hasil pengamatan dan dianalisis menggunakan keragaman analisis variance dan taraf nyata 5% menggunakan software Eurostat. Lalu menurut Haryadi, sterilisasi dilakukan pada suhu standar di 21,1 derajat Celcius dengan rentang waktu tertentu sehingga cukup untuk menghasilkan bakteri patogen dan tetap mempertahankan kualitas gizi serta organoleptik produk pangan. Selanjutnya, metode yang digunakan pada jurnal pertama dan kedua ini sama ya, yaitu yang pertama ada ultra high temperature UHT atau mungkin dalam literatur yang lain UHT itu adalah ultra heat treatment. Ini sama saja. Pemanasan ini umumnya dilakukan pada suhu lebih dari 135 sampai 150 derajat Celcius, tetapi pada waktu hanya 2 sampai 15 detik. Dengan pemanasan tersebut dapat membunuh spora bakteri tahan panas sehingga tercapai kondisi sterilitas produk dan sekaligus mampu meminimalisasi tingkat kerusakan produksi. Lalu selanjutnya ada metode HTSI yaitu High Temperature Time, di mana metode ini paling rendah dilakukan pada suhu sampai dengan 140 derajat Celcius selama hanya dalam waktu 2 sampai 5 detik saja.
proses pemanasan pada suhu tinggi dalam waktu yang singkat ini bisa dilakukan dengan perkembangan proses pengolahan aktivitas. Selanjutnya, adapun pada jurnal pertama, metode pada pembuatan susu UHT dan sapi ada 3 macam, yaitu dengan proses long-stage, full-stage, dan proses PTPI. Pada proses ini, sterilisasi yang dilakukan sekali pada suhu 110 sampai 120 derajat dalam waktu selama 10 sampai 40 menit dengan waktu penyimpanan bertahan hanya selama 3 hari. Selanjutnya pada proses two-stage, sterilisasi ini 2 kali pemanasan ya. Yang pertama itu sama dengan one-stage pada suhu 110 sampai 120. Lalu dilakukan pemanasan kedua, sterilisasi kedua pada suhu 135 sampai 155 derajat dengan waktu hanya 5 detik dan hasil waktu penyimpanan bertahan sampai 1 minggu. Lalu terakhir untuk di jurnal pertama ini, metode yang digunakan pada sterilisasi adalah dengan proses PTPI. Ini dilakukan dengan 1 kali pemanasan UHT pada sterilizer pada suhu Celsius dan waktu 15 detik. Kemudian susu UHT ditampung pada tangki produk dan waktu penyimpanan antara 7 sampai 30 hari. Selanjutnya, metode UHT atau ultraviolet ini digunakan pada sterilizer sistem UHT ini bisa kontinu menggunakan panas tinggi dan dalam waktu singkat serta diikuti dengan pendinginan secara cepat untuk menghasilkan produk yang steril. Pemanasan yang tinggi bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme dan serat. Pemanasan yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan medis. Baik, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan diambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Lama Sterilisasi Terhadap Mutu Sayur Lebui Kaleng. Untuk yang pertama, di sini hasil ada mengenai pengaruh waktu sterilisasi terhadap pH. Di sebelah kanan ada grafik pengaruh lama sterilisasi terhadap nilai pH sayur lebui kaleng dengan lama sterilisasi yaitu selama 15 menit. Dan dapat dilihat pada nilai pH dari menit pertama atau menit ke-0 sampai menit ke-15 nilai pH-nya itu turun. Sterilisasi dengan waktu yang lebih lama menyebabkan penurunan nilai pH pada produk pangan. Penurunan pH terjadi karena proses pemanasan meningkat pelepasan senyawa asam dari bahan pangan. Semakin lama waktu sterilisasi, semakin banyak senyawa asam yang terbentuk, sehingga pH semakin rendah. Menurut penelitian pada jurnal ini, menunjukkan bahwa pH mengalami penurunan dari 5,46 pada waktu 0 menit menjadi 4,25 saat waktu sterilisasi bertambah ke 15 menit. Selanjutnya. Pada hasil yang kedua, kita mengambil grafik dari pengaruh waktu sterilisasi terhadap aktivitas antioksidan. Dapat dilihat juga lama sterilisasinya 15 menit sama, namun di sebelah di garis Y ada aktivitas antioksidan dalam bentuk persen. Yang dapat dilihat juga bahwa antioksidan ini menurun seiring berjalannya sterilisasi. Pemanasan yang lebih lama menyebabkan degradasi senyawa antioksidan akibat paparan suhu tinggi. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan sayur lebui kaleng menurun dari 87,37% menjadi 85,10% setelah 15 menit sterilisasi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya senyawa antioksidan seperti flavonoid dan antosianin yang tidak stabil pada suhu tinggi. Selanjutnya. Lalu ada pula hasil dan grafik yang diambil dari jurnal ini. Yang ketiga yaitu pengaruh waktu sterilisasi terhadap warna pangan. Warna pangan merupakan salah satu parameter penting dalam penilaian kualitas produk pangan karena berkaitan dengan daya tarik visual bagi konsumen. Adapun grafik di sebelah kanan yaitu memperlihatkan bahwa nilai Hue
sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu menurun selama sterilisasi berjalan. Berdasarkan grafik, nilai Hue mengalami penurunan signifikan seiring bertambahnya waktu sterilisasi. Pada awalnya, nilai Hue tercatat 58,42, namun setelah 15 menit sterilisasi, nilai ini turun menjadi 40,32 derajat. Penurunan nilai Hue ini menunjukkan adanya perubahan warna yang kemungkinan disebabkan oleh yang pertama itu degradasi pigmen alami seperti klorofil dan karotenoid akibat suhu tinggi. Pigmen ini cenderung mengalami perubahan struktur kimia yang menyebabkan pergeseran warna produk. Lalu yang kedua dapat disebabkan oleh reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula dan protein akibat pemanasan yang menghasilkan perubahan warna kecoklatan pada produk pangan. Lalu yang ketiga dapat disebabkan oleh oksidasi senyawa warna yang menyebabkan pemudaran warna pada sayur lebui kaleng. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa proses sterilisasi dengan durasi lama cenderung menurunkan kualitas visual produk pangan. Oleh karena itu, untuk menjaga warna yang tetap menarik bagi konsumen, diperlukan waktu sterilisasi yang optimal. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Reka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sterilisasi merupakan metode utama dalam pengolahan makanan dan minuman untuk membunuh mikroorganisme penyebab pembusukan dan penyakit, serta memperpanjang masa simpan produk tanpa merusak kualitasnya. Pada jurnal pertama, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa teknik UHT efektif membunuh mikroorganisme dengan pemanasan 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 15 detik. Pengemasan aseptik mencegah kontaminasi ulang sehingga produk tetap steril dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Pada jurnal kedua, menegaskan bahwa keberhasilan sterilisasi UHT bergantung pada kualitas bahan baku, metode pemanasan, sanitasi, dan pengemasan. Kombinasi suhu tinggi dengan waktu optimal mampu menjaga nilai gizi dan rasa susu tanpa perlu bahan pengawet tambahan. Sedangkan pada jurnal 3 membuktikan bahwa sterilisasi 9 menit menghasilkan sayur lebui kaleng berkualitas terbaik dengan aktivitas antioksidan 86,05% dengan pH 5,3 dan warna merah stabil. Proses ini efektif membunuh bakteri patogen seperti Clostridium botulinum yang berbahaya bagi kesehatan. Kesimpulan umum yang dapat kita ambil yaitu sterilisasi dengan UHT dan teknologi pengalengan terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan, daya simpan, dan mutu produk pangan. UHT dengan suhu 135 sampai 150 derajat Celcius dengan waktu 2 sampai 15 detik memastikan produk cair tetap steril tanpa bahan pengawet, sementara pengalengan membunuh mikroba patogen seperti Clostridium botulinum tanpa merusak kualitas produk. Pemilihan kombinasi suhu, waktu pemanasan, dan metode pengemasan yang tepat sangat penting untuk mempertahankan nilai gizi, tekstur, aroma, dan rasa makanan serta minuman yang disterilkan. Dengan penerapan teknologi sterilisasi yang optimal, industri pangan dapat menghasilkan produk yang lebih aman, lebih tahan lama, dan tetap berkualitas tinggi bagi konsumen. Berikut sumber jurnal. Yang pertama yaitu dari Haryadi P, Saptawati B, Rahmat S, dan Made A tahun 2010 dengan judul Sterilisasi UHT dan Pengemasan Aseptik. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Yang kedua bersumber Desi M tahun 2016, Sterilisasi UHT, Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi. Yang terakhir yaitu Putrenita A dan Handayani BR tahun 2022 dengan judul Pengaruh lama sterilisasi terhadap mutu sayur lebui kaleng. Effect of sterilization, time and quality of pigeon pisau, raw food,
82 dari halaman 116 sampai 125. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.